juga selamat pagi semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kuat gagah pribadi kita, namun ada Kristus yang luar biasa senantiasa menopang kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah.
Yes Lord, kami meninggikan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak menerima pujian. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kebenaran Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, inilah kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami tinggikan Engkau di atas pujian. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian, ya Yesusku. Haleluya. Ya Yesusku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami Bapa? Bila sampai ada, kami boleh ada sampai saat ini.
Kristus bukan karena kuat gagah kami ya Bapa. Ini karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Engkau yang menebus kami, yang menyelamatkan kami, hingga kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah. Kami akan meninggikan Engkau, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat firman-Mu. Biarlah berikan hati yang lembut kepada kami Tuhan. Mata, telinga, hati, jiwa, pikiran kami supaya terbuka, bisa menerima firman-Mu Bapa. Dan juga kami tidak hanya mendengarkan firman saja Tuhan, namun mampukan kami bersama dengan Engkau untuk bisa mempraktekkan firman itu bersama dengan kami, bersama dengan Engkau, sehingga firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk semua pelayan yang ada, kiranya Tuhan sudah mengkuduskan sehingga kami layak di hadapan-Mu Bapa. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu juga Tuhan sudah urapi, sehingga firman yang akan ditaburkan nanti benar-benar dari isi hati-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada, yang hadir Tuhan, maupun yang tidak hadir, kiranya Tuhan tetap memberkati dan lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita tetap berdiri, kita angkat pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Joget silakan. Kita memuji, menari untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memuliakan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dan kini hanya untuk-Mu. Semua kemuliaan untuk Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Hanya firman saja Bapak Ibu yang bisa memulihkan kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat saja yang menyanyikan pujian ini dari awal, apapun yang terjadi. Amin Yesus. Engkau tahu Tuhan, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Bapa. Ya Yesus, setiap proses pasti ada Tuhan. Kami tidak pernah meragukan-Mu Tuhan. Kita imani Bapak Ibu setiap firman yang ada. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Kau bersabda, bersabda haleluya, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Allah yang kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau Allah yang berfirman, maka jadilah bumi dan segala isinya. Jika Engkau berfirman, maka ada kuasa yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Dan bahkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau izinkan kami alami saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya jika Engkau berfirman ada kesembuhan. Jika Engkau berfirman ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Jika Engkau berfirman segala kuasa-kuasa iblis dipatahkan. Jika Engkau berfirman kuasa kutuk dipatahkan. Karena Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau izinkan kami alami saat ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah lewat kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang Kau izinkan menyeberangkan kebenaran firman-Mu, Kau urapi dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Demikian juga kami umat-Mu yang siap mendengar. Kau pakai telinga kami Tuhan untuk mendengar, dan hati kami siap diubahkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Demikian juga gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Engkau hadir di sana, berhadirat di sana di mana seperti Engkau telah melawat kami pada pagi hari ini di tempat ini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, seberapa pun mereka yang hadir pada pagi ini. Kami serahkan anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi anak-anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, guru sekolah minggu yang mengajar juga Tuhan, Kau berikan hikmat, tuntunan, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship atas pujiannya sungguh sangat luar biasa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Tuhan kita baik, amin. Dan Dia Allah yang selalu baik. Dan oleh kasih anugerah Tuhan, kalau kita bulan ini memasuki bulan yang baru, di mana bulan September adalah bulan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi amin. Jadi bulan September adalah bulan yang sungguh sangat luar biasa. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Mari katakan, bulan September segala permasalahanku akan tuntas karena Tuhan yang tolong. Amin. Mari belajar berkata kata-kata positif. Dengungkan itu. Aku mampu karena Tuhan yang menolong aku. Aku sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan aku. Aku sanggup karena Tuhan yang menyanggupkan aku. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang berperkara dalam hidup kami? Jadi bulan September tema kita adalah tentang pujian dan penyembahan. Tapi luar biasa pada pagi hari ini saya sendiri tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Dumai, rekan saya sendiri waktu di Diklat. Dia pendeta muda Eliakim Sinaga. Dia masih anak muda. Biarlah dia akan membagikan kebenaran firman buat kita. Kita sama-sama belajar bahwa firman itu berkuasa dan sanggup memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan buat hambanya. Good morning, good people. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Eliakim Sinaga. Mungkin sudah ada yang tahu, saya berasal dari Dumai, Provinsi Riau. Dan saya juga baru memulai pelayanan di sana. Nah, awal pertemuan dan komunikasi saya dengan Bapak Gembala, Pak Astama di tempat ini adalah saat
kami mengikuti sebuah diklat yang dilaksanakan oleh sinode kita tahun 2020. Dan kemudian kami bareng lagi ikutin diklat yang lain lagi khusus pada tahun 2022. Dan fun fact-nya adalah di antara teman-teman yang ikut diklat seluruh Indonesia yang ada pada saat itu, memang iya, saya yang paling muda, saya yang paling baru banget, seperti itu ya. Dan di tahun 2023, Agustus yang lalu, ya, Bapak Ibu Saudara, kami juga ngikutin fellowship dari sinode kita di Surabaya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya saat ini bisa berada di hadapan Bapak Ibu Saudara memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan pelayanan seperti ini, di tempat yang seperti ini, mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu kalau mengadakan ibadah di hotel. Jadi harus persiapkan ini dan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi datang lebih awal, pulang lebih lama. Kadang kalau kita mau pas masang sesuatu, bautnya berontak gitu ya, hilang kemana, kadang kurang, enggak, kadang harus ada diselepin kertas seperti itu. Kadang pas mau berangkat, ada barang yang ketinggalan, terpaksa kita harus balik lagi. Jadi ini mengingatkan saya juga beberapa tahun yang lalu. Tapi semuanya itu ternyata setelah kita semakin dewasa, semakin mengerti firman Tuhan, semuanya ini harus kita jalani dan nikmati. Karena kalau kompak dan rukun, ternyata firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita semua. Amin. Jadi salam kenal dari saya, senang bertemu dengan Anda semua yang ada di Bali, yang di tempat ini. Dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan para pengurus gereja yang mempercayakan saya pada hari ini. Dan biarlah ini menjadi awal komunikasi dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang komunikasi, ada seorang yang bernama John Powell. Dia menjabarkan 5 tahapan komunikasi. Kita akan lihat tahapan komunikasi dari John Powell. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan basa-basi. Ini yang paling dasar sekali ya Bapak Ibu. Jadi di tahapan ini biasanya kita mengucapkan permisi, apa kabar, mau kemana, mau ngapain, dan sebagainya. Tahapan yang kedua sedikit lebih dalam, yaitu tahapan membicarakan orang lain. Di dalamnya ini ada data yang kita miliki. Sudah mulai berkembang tapi masih dangkal, tapi belum bisa curhat, sekedar tukar informasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan menyatakan pendapat. Di sini udah mulai saling buka diri, walau tentunya masih berhati-hati dalam bentuk pikiran. Dalam tahapan yang keempat adalah tahapan perasaan. Di sini mulai udah ada keberanian untuk terbuka, jujur menyatakan apa adanya. Dan di tahapan ini, di level ini biasanya sudah ada kelegaan. Karena udah saling jujur nyatakan unek-unek, baik dari satu orang dan yang lainnya juga. Sudah ada kesepakatan untuk saling percaya. Dan yang terakhir, tahapan atau hubungan puncaknya, yaitu saling membebaskan satu sama lain. Jadi kesatuan di sini sudah mulai ada kesatuan perasaan, terus komunikasi yang sangat dalam. Bahkan kalau ada kode sedikit udah ngerti mau kemana. Udah diginiin dikit, udah tahu ini apa maksudnya. Nah, berbicara tentang komunikasi Bapak Ibu, ternyata Yesus juga disebut atau dijuluki sang komunikator yang unggul, sang komunikator yang handal. Bersama siapapun, baik kepada si paling rohani dengan sebutannya pada masa itu dan si paling berdosa pada saat itu. Jadi setiap obrolan yang dimiliki Yesus menghasilkan sesuatu yang bernilai, menghasilkan perbedaan yang beda, yang biasa dari biasanya, yang beda dari biasanya. Bahkan dari komunikasi itu menghasilkan sebuah pemulihan, menghasilkan sebuah restorasi yang luar biasa kepada orang yang berada dalam komunikasi atau percakapan tersebut. Nah, tahun ini tema dari sinode kita adalah restorasi. Sama juga dengan pembahasan ketika kami ikut fellowship Agustus lalu tentang restorasi. Dan restorasi ini bisa terjadi ternyata salah satunya dari komunikasi. Judul saya hari ini adalah dari komunikasi kepada restorasi.
Yang menariknya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ada topik yang sangat menarik perhatian saya, berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan ini akan kita pelajari bersama, kita akan eksposisi ringan dan tidak semua ayat kita baca. Untuk mendahuluinya, mari kita baca di ayat 3 sampai 5. Yohanes 4 ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada saya berikan sebuah gambar kepada kita. Jika kita perhatikan, Yesus dari Yudea menuju ke Galilea. Seharusnya melewati Yordan jauh lebih dekat. Namun for some reason, Yesus melintasi Samaria. Bukan hanya lebih jauh ternyata, tapi juga biasanya orang Yahudi menghindari lewat Samaria. Karena ternyata data yang ada, orang Yahudi enggak bergaul sama orang Samaria. Jadi setelah sampai di Sikar, di sebuah kota di Samaria itu, Yesus letih dalam perjalanannya. Lalu duduk di pinggir sumur Yakub, hari kira-kira 12 siang. Siang-siang bolong orang Indonesia bilang. Lalu datang seorang perempuan Samaria hendak nimba air. Nah, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub bukanlah sebuah kebetulan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sumur Yakub memiliki nilai sejarah yang sangat kepada orang-orang yang dari sekitar. Dan ini yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengawali komunikasi dengan perempuan Samaria. Nah, untuk itu saya berikan dulu informasi mengenai tentang sumur Yakub ini kepada kita semua. Yang pertama, sumur Yakub adalah tempat hamba Abraham yang diutus mencari istri bagi Ishak, minta minum kepada Ribka dalam kitab Kejadian 24. Informasi yang kedua adalah di sumur yang sama, Yakub anak Ishak dan Ribka menggulingkan batu sumur dan memberi minum kambing domba Rahel pada Kejadian 29. Dan informasi yang terakhir, ternyata di sumur ini juga bangsa Israel yang kehausan diberi minum Allah. Jadi ternyata peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang ada di sumur Yakub merupakan bukti kasih Allah kepada seluruh umatnya. Manusia itu kan dari satu generasi ke generasi itu bisa mati. Tapi air dalam sumur Yakub ini tidak pernah mati dan tidak pernah kering. Bagi orang Samaria, Yakub juga nenek moyang mereka. Karena dalam sejarahnya setelah kerajaan Israel terpecah dua, 10 suku bagian utara itu dan di bagian selatan Yehuda dengan 2 suku. 10 kerajaan Israel adalah cikal bakal bangsa Samaria. Mereka kan dikalahkan, menjauh dari Tuhan, dikalahkan oleh Asyur. Dan terjadilah banyak kawin campuran. Punya budaya dan punya kepercayaan yang berbeda karena udah bercampur ya. Inilah yang membuat ternyata bangsa Yahudi meremehkan orang Samaria. Karena udah dianggap nggak asli lagi. Tapi ternyata cara pandang Tuhan jauh berbeda dengan cara pandang manusia. Dan ini akan kita pelajari melalui perempuan Samaria ini. Ini akan kita pelajari yaitu proses restorasi daripada perempuan Samaria. Kita lihat dari tahap awal, tahap yang pertama. Pada ayat 7 dan ayat 8, di sini Yesus memulai dengan pembicaraan umum. Pada ayat 7b dikatakan, berilah aku minum. Karena semua orang sudah tahu. Kalau ke sana, ya pasti cari air. Ya pasti ingin minum. Dan untuk memulai percakapan ini pun, mulai komunikasi dengan perempuan Samaria, Yesus punya timing yang tepat. Jadi dia nggak ke sana atau Yesus nggak bicara sama perempuan Samaria ini ketika lagi ramai. Pada ayat 8 di situ dijelaskan pada saat murid-murid pergi ke kota untuk membeli
mulai dengan tahap awal, mulai dengan hal yang umum, yang semua orang tahu, ke situ pasti cari air dan punya timing yang tepat. Seandainya ada banyak orang, tidak mungkin perempuan ini mau ngambil air di sana. Karena pada umumnya pada masa itu perempuan ambil air di sumur pada pagi hari. Nah, pertanyaannya kenapa dia ngambil di siang hari? Karena dalam lingkungannya pada saat itu perempuan Samaria ini dicap bukan perempuan yang baik-baik di lingkungannya. Itu tahap pertama awal permulaan komunikasi Yesus kepada perempuan Samaria. Kita lihat sekarang tahap yang kedua, yaitu membicarakan orang lain atau juga punya data di sana. Untuk ini kita baca ayat 9 sampai yang 11, tapi tidak saya persiapkan di slide. Mari dibaca ayat 9 sampai 11. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup, air itu?" Betul. Setelah Yesus ngobrol di awal tadi kan udah mulai masuk ke tahap pertama, perempuan ini dia punya informasi, perempuan ini punya data yang ada di sekitarnya. Apa? Bahwa orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Ditambah pada masa itu pria nggak boleh bicara sama perempuan. Plus, ada plusnya lagi. Yesus sudah dianggap rabi, udah terkenal, bukan hanya di satu kota aja, tapi semua kota karena mukjizat yang dilakukannya. Yesus, seorang rabi pada masa itu nggak boleh juga, nggak diperkenankan bicara dengan perempuan. Sudah mulai ada kompleksitas yang terjadi. Namun di sini kita bisa lihat Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Apa? Melompati perbedaan budaya dan memakai cara yang mudah dipahami. Yesus bicara kepada perempuan ini tentang sumur, tentang sumber air yang dibutuhkan oleh banyak orang, semua manusia. Pada ayat 10 dari kita lihat tadi. Yesus kasih data, yaitu memperkenalkan dirinya sebagai pemberi air hidup. Tetapi perempuan ini juga kasih data. Dia kasih data bahwa dia tahu bahwa tentang sumur Yakub ini juga nenek moyang mereka, ayat 12. Dan adalah hal yang wajar ketika dia bilang, "Tuhan, engkau mau ngambil air tapi nggak bawa peralatanmu. Kau mau nimba air tapi nggak pakai timba." Bahasa kami pakai timba, saya nggak tahu di bahasa Bapak Ibu ya, istilah bahasa sehari-hari. Wajar. Jadi mereka udah mulai saling kasih data satu sama yang lain. Sekarang kita lanjut tahap yang ketiga. Apa yang tahap yang ketiga adalah menyatakan pendapat. Nah, di sini si perempuan, Yesus udah lintasi perbedaan-perbedaan yang ada, dia mulai berani. Yesus menerima dengan apa yang terjadi pada dia mulai berani. Setelah perempuan ini kasih tahu data yang dia punya, akhirnya dia berikan pendapatnya. Mari kita baca ayat 12 sampai 15. Yohanes 4 ayat 12. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang telah kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya, kita bisa perhatikan di sini bahwa pada tahap ini Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria sudah membuka dirinya. Dia sudah mulai berpikir lebih dalam dibanding di awal tadi. Hanya sekedar saja. Yesus membandingkan air yang dari sumur menggambarkan dunia ini dan air hidup yang dari Yesus. Percakapan dan penerimaan yang begitu menarik membuat perempuan Samaria akhirnya tahu, akhirnya sadar dan menerimanya. Akhirnya kita lihat di sini perempuan Samaria bisa mengerti dari yang haus secara literal menjadi haus analogi. Solusinya ternyata bukan sekedar jasmani, melainkan rohani. Ternyata ada kebutuhan yang lebih dalam dari seorang perempuan Samaria ini. Karena memang pada faktanya saya melihat di sini ada bagian kehidupan manusia yang tidak bisa dipuaskan dengan natural, tapi dengan supranatural. Kalau hal-hal yang biasa kita udah pernah ngalamin, kita udah tahu gimana solusinya. Tapi memang dalam kehidupan ini ada hal-hal tertentu dan memberikan pengertian kepada kita bahwa kebutuhan paling utama manusia adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia adalah mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu kenal Yesus itu memang betul secara pribadi. Saya udah Kristen dari awalnya. Pelayanan udah biasa karena keluarga background orang tua saya udah pelayanan. Jadi memang betul harus secara pribadi, kenal, mengalami secara pribadi. Bukan lagi katanya si A. Tapi untuk sebelum kita mau masuk mengalami secara pribadi, memang betul kita harus punya data dulu melalui orang-orang yang udah punya pengalaman. Dan di sini mulai ada tahapan yang semakin mendalam daripada perempuan Samaria ini. Sekarang kita lanjut ya, poin keempat. Ini 2 poin terakhir Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yaitu tahap perasaan, dan di tahap ini kita akan lihat keberanian mulai terbuka dari si perempuan ini. Dia mulai jujur, nyatakan apa adanya, dan sudah ada kepercayaan yang mendalam. Kita baca ya, ayat 16 sampai 19. Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Ya, jika kita perhatikan ya Bapak Saudara, di sini Yesus sudah mulai mendapatkan atensi dari perempuan Samaria ya. Jadi percakapannya udah mulai dalam, Yesus ngungkapin kesalahan secara tepat. Yesus menunjukkan kebenaran pada tahap ini. Tampaknya memang seperti membuka luka lama dari perempuan Samaria. Dan pasti itu lukanya berat banget. Tapi memang inilah kebenaran. Sama seperti obat yang kita konsumsi kalau kita sakit. Obat yang kita minum itu pasti pahit dan nggak enak, kalau bisa nggak minum. Tapi harus kita minum, dan ternyata yang pahit itu, itulah yang menyembuhkan kita. Untuk keselamatan harus dimulai dari pertobatan. Dan pertobatan diawali dengan kesadaran akan kesalahan, akan pelanggaran. Yesus di sini dengan lembut tapi tegas menyadarkan perempuan ini yang sudah menyampaikan perasaannya dengan jujur, dengan jelas. Ia sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padanya bukan miliknya. Perempuan ini kaget, shock, kok bisa Yesus tahu? Dan dari percakapan yang mendalam ini saya bisa melihat ada poin yang
Saya juga berharap ini bisa kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk dapatkan solusi yang tepat, harus menjelaskan masalah dengan tepat. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Kita harus bisa kerjasama sama si dokternya. Kita harus kasih tahu apa yang benar-benar terjadi. Tujuannya, penanganannya, diagnosanya itu benar, tepat. Dan kita bisa cepat sembuh. Memang harus jelaskan dengan tepat. Kehausan perempuan ini adalah dari lelaki ke lelaki yang lain, dari pernikahan ke pernikahan. Dia tidak mudah untuk memberikan kejujuran ini. Dan memang tidaklah mudah untuk seseorang beralih, mengaku, sadar kesalahannya untuk memperoleh keselamatan. Terlebih lagi mengakui hal yang seperti ini. Bahkan di tahapan ini, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini coba mengalihkan topik yang udah dalam ini dengan bilang apa? Perbedaan yang ada antara orang Yahudi dan orang Samaria dalam hal tempat ibadah. Tapi sekali lagi saya tekankan seperti di awal tadi, cara pandang Yesus beda. Yesus menekankan, saya catat di sana, yang penting bukan tempat, tapi siapa yang harus disembah dan bagaimana cara menyembah, yaitu dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani-nya pakai kata aletheia. Aletheia itu artinya adalah kebenaran yang sejati, absolut. Karena ada kebenaran satu lagi, kebenaran menurut manusia. Itu pada ayat 21 dan 24. Itu sebabnya kita, semua yang ada di sini, jangan mau terjebak dengan hal-hal atau perbedaan yang tidak prinsipil. Tapi pertanyaannya adalah apakah hati kita mulai berlatih untuk betul-betul memandang Tuhan Yesus. Dan kita memang gak perlu terlalu banyak alibi yang gak penting sama Tuhan. Tuhan mau kok beresin kita. Dan malahan Yesus itu sudah beresin kita di awal. Di atas kayu salib. Tapi apakah kita mau diberesin sama Tuhan? Perempuan Samaria. Dari mulai awal ragu, udah mulai yang dalam. Dan sampailah di tahap yang kelima, di poin yang terakhir. Tahap hubungan atau puncaknya, klimaksnya dari percakapan ini adalah pengungkapan juru selamat dengan jelas. Kita baca ayat 25 dan 26. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dengan percakapan yang ada penerimaan, ada kejujuran. Alhasil perempuan ini mengaku dan sadar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Yang tadinya dia masih bingung, dia masih nggak percaya siapa orang yang bicara kepadaku, sampai dia bertanya, "Engkau siapa Tuhan? Engkau siapa?" Sampai akhirnya percakapan sudah mulai mendalam, dia mengatakan engkau adalah nabi. Tapi semakin mendalam lagi dia sudah mengatakan engkau adalah juru selamat, engkau adalah Mesiasku. Jadi ada pengenalan, ternyata ada kedekatan yang semakin dekat dan mengalami secara pribadi. Dan ini yang membuat perempuan Samaria mengalami keubahan, mengalami pemulihan, mengalami restorasi yang luar biasa. Karena kesadaran dan mau menerima Yesus sebagai Kristus atau Mesias, ternyata membawa perubahan kepada perempuan ini. Pemulihan di dalam perempuan ini. Dan restorasi yang dialami perempuan Samaria ini punya dampak di dalam hidupnya. Nah, ini kita akan lihat dampak apa yang dimiliki oleh perempuan Samaria ini setelah dia mengalami restorasi. Sebelumnya dia mengalami 5 tahapan percakapan komunikasi bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat 28 sampai 30. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang
yang di situ. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya, setelah gambar diri, perempuan ini mengalami pemulihan, mengalami keubahan, mengalami kemerdekaan secara rohani dari seorang gelap menjadi pembawa terang di kotanya. Di sini dia tanpa ragu dan dia nggak bisa tahan lagi sendiri sukacita yang ia rasakan. Jadi ternyata emang begitu ya Bapak Ibu ya. Seseorang yang mendapatkan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya pasti senangnya itu bukan main. Beberapa hari yang lalu nggak janjian dan juga nggak ada chat-chatan. Entah gimana saya berjumpa dengan teman saya yang dari Dumai di sini di Bali. Nggak tahu gimana ceritanya, saya kaget, dia kaget. Kami jumpa waktu ada pertemuan di sebuah tempat. Dianya masih kuliah. Nah kemudian seperti biasa saya diajak sama teman saya, dia udah lama kan di sini, kuliah di sini. Ayo bro kita jalan-jalan, udah lama juga sambil mungkin ada tempat yang belum kau lihat gitu. Lalu parkirlah kami di sebuah tempat yang belum pernah saya injak sebelumnya. Lalu tiba-tiba beberapa langkah udah dari parkiran kan, mungkin beberapa langkah gitu Bapak Saudara. Terus teman saya bilang, lo, itu apaan? Apaan tuh? Terus diambil, dilihat, terus bilang kok kayak kenal gitu ya. Ternyata setelah kami lihat selembar warna merah jatuh di antara ribuan pasir-pasir. Kami lihat, kami terawang. Saya refleks bilang, iyo asli rek. Ini betulan gak sih? Nah, betapa senangnya kami pada saat itu bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa? Padahal ruangan sekitar itu gak begitu terang pencahayaannya. Tapi karena ini warna merah, dia akan terang meskipun gelap. Inilah definisi menjadi terang di tempat yang gelap. Saya, ada apa ini? Terus, karena kami kan kebetulan udah bertobat ya. Jadi kami tunggu di sekitaran. Barangkali ada yang nyariin. Betul toh? Cariin deh. Sambil kami ngobrol, karena udah lama. Kuliah, bla bla bla, saya, dia, ngobrol-ngobrol. Tapi ternyata Bapak Saudara, berhubung dengan waktu yang semakin larut, dan keadaan kondisi sekitar stabil-stabil saja, akhirnya kami rapat dan kami putuskan untuk pulang dan membawa berkas-berkasnya. Setelah itu kami mampir satu tempat, kami situ minum. Saya lupa di mana tempatnya. Jadi emang benar kalau dapatin sesuatu yang tidak terprediksi itu penuh kejutan. Terlebih lagi memperoleh anugerah keselamatan. Perempuan Samaria ini bergegas secepat mungkin untuk sampaikan berita kepada orang-orang lain apa yang dia rasakan barusan. Dia sudah punya konsep, jangan sampai orang-orang di sekitarku nggak mendengar kabar yang barusan aku dengar, yang aku alami. Ia jadi alat yang dipakai Tuhan untuk pertumbuhan rohani bagi keadaan sekitarnya. Jadi anugerah yang perempuan dirasakan, dia nggak pendam sendiri, dia nggak alamin sendiri, dia udah nggak tahan. Memang begitu. Orang yang mengalami Kristus secara pribadi, Roh Kudus akan menggerakkan dia, membantu, menolong dia berbicara, meskipun orangnya pada awalnya sulit berbicara apalagi bersaksi. Kita lihat ayat 41 dan 42 ya. Silakan dibaca. Yohanes 4 ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya. Dari satu orang alami pemulihan, dari satu orang kepada banyak orang. Dari yang tadinya tidak dianggap sama lingkungannya,
kini jadi alatnya Tuhan yang punya dampak yang luar biasa. Ini dampak dari restorasi perempuan Samaria. Siapa yang nyangka, siapa yang tahu. Tapi begitu melihat peluang, dimanfaatkan. Nah sekarang, kepada kita yang hadir pada saat ini, ada hal yang harus kita kerjakan dari restorasi perempuan Samaria ini. Mari kita lihat yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya pada saat ini. Yang pertama, kepada kita semua orang percaya, kita semua pengikut Kristus. Yang kita kerjakan ini, kita ini jangan malu dan tetaplah bersaksi tentang pengalaman kita mengikut Kristus Yesus. Kita semua punya pengalaman berbeda, karena apa? Backgroundnya beda. Jadi pengenalan kita ke Yesus beda-beda. Ada yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Ada yang menganggap Yesus adalah seseorang yang sangat mengasihi. Background latar itu memperkaya, membuat kita, membuat orang lain semakin kenal. Dan kita gunakan tempat pekerjaan kita sebagai ibadah dan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mulai dari hal yang kecil. Karena ternyata hal yang kecil, tindakan sederhana, bisa menyadarkan orang lain, bahkan Roh Kudus bisa bekerja pada seorang itu, mempertobatkan dia. Bapak Ibu, terkadang ya memang dalam pertemanan ini, teman kita atau seseorang itu bisa tersenyum, bisa semangat kembali ketika ditanya, lagu apa yang baru kau dengar belakangan ini? Atau mau masak menu apa nanti? Kita kadang nggak tahu. Bagi kita sepele dan biasa, tapi kadang bagi orang tertentu itu sudah mengangkat dirinya kembali. Simple, but trust me, it works. Se-introvertnya kita pun, sama seperti saya, pasti bisa melakukan tindakan kecil ini. Mulai dari hal yang kecil. Nah, sekarang yang dikerjakan, yang kedua, kepada orang yang mungkin lagi bingung, yang mungkin lagi stres, yang mungkin lagi galau, gelisah antara lanjut atau udahan, singkatan galau. Bingung, saya juga kadang bingung. Ya. Jadi ini yang kita kerjakan. Mari mulai jalin komunikasi lagi sama Tuhan Yesus. Nggak usah malu karena Yesus nggak pernah malu-maluin kita. Sama seperti perempuan Samaria itu. Berikan ruang kembali sama Yesus untuk kembali nuntun hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita lihat lagi, si perempuan Samaria tadinya adalah orang yang hancur, nggak ada arah, nggak ada masa depan. Tapi ketika ia sadar kepada siapa ia berhadapan, bercakap-cakap, dia manfaatkan waktunya. Ia buka diri dan mengaku di hadapan Tuhan sehingga alami pemulihan. Dan karena pemulihan ini dia bisa memuji, menyembah Tuhan dan bersama-sama dengan sekitarnya, dia memuji dan menyembah Tuhan. Memuliakan nama Allah yang hidup. Dan itu yang seharusnya kita lakukan pada saat ini. Sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kita dipercayakan oleh Tuhan sampai saat ini dan kemudian hari. Ingat Bapak Ibu, Tuhan terima kita, mengasihi kita, mau memulihkan kita. Amin. Dan ini kesimpulan atau bottom line dari panjang lebar saya sampaikan kepada Anda semuanya. Di setiap komunikasi yang kita miliki, kita harus berikan value. Nggak usah bingung, ingat yang tadi, mulai dari hal yang kecil. Secara khusus, karena kita adalah pembawa terang, adalah saksi Kristus, karena kita mengalami restorasi bersaksi sama seperti perempuan ini, secara khusus kepada orang yang belum kenal Kristus. Karena ternyata itu bisa memulihkan, menyadarkan, dan bahkan memberikan pertobatan kepada mereka. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat kesempatan ini. Kami belajar dari perempuan Samaria yang mau membuka diri, sehingga itu yang membuat dia mengalami pemulihan, mengalami restorasi. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus dalam diri kami yang menuntun kami, mengingatkan, mengajarkan kami setiap detik, setiap menit, setiap harinya. Dan kami saat ini mau mulai belajar untuk dengar-dengar akan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui komunitas fellowship bersama. Terima kasih Bapak yang baik, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan dimanapun kami berada. Roh Kudus yang menolong setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama katakan, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini, apapun problem masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi, kalau kita lihat bagaimana cerita perempuan Samaria yang kehidupannya begitu berdosa, tapi dia mau membuka diri, membangun komunikasi, menerima Tuhan Yesus yang datang ke hadinya, maka perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menutup diri, jangan pernah menutup komunikasi kehidupan kita. Setiap permasalahan yang terjadi, ada jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah komunikasi. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau engkau masih mungkin marah sama pasanganmu, bangun komunikasi dulu sama Tuhan. Undang Roh Kudusnya datang. Waktu Roh Kudus bersemayam di hati kita, dia akan memberikan keberanian sehingga engkau bisa mengampuni pasanganmu. Bisa mengampuni orang-orang yang lain. Sehingga engkau akan menjadi saksi karena Kristus yang bersemayam, yang bertata di hati kita. Mari bangun komunikasi kita yang baik kepada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama menikmati persekutuan tubuh Kristus pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian bersama-sama, dan saya undang petugas perjamuan kudus untuk datang ke depan. Kita akan menikmati tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Kasih yang terindah, kasih yang Indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Pujian dari hatiku, Haleluya Yesus. selalu di setiap waktuku, Haleluya Yesus. tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
berteduh sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan, saya minta siapapun daripada kita boleh melihat ke saya, atau boleh kalau bisa mau membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 11. Dalam 1 Korintus 11, saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi seringkali mungkin kita belum tahu apa arti dari persekutuan tubuh darah Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, jadi barang siapa, siapapun kita, baik gembala, diaken, majelis, pelayan Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pentingnya kita menikmati tubuh darah Kristus itu bukan cuma ritual, bukan cuma seremonial saja. Ini mengingatkan kita bahwa tubuh darah Kristus itu sungguh-sungguh sakral dan bernilai. Karena kalau kita menikmati tubuh dan darah Kristus dengan sembarangan, tanpa mengakui dosa, tanpa mengakui korban Kristus, masih menyimpan kepahitan, suka ngomongin orang, tindakannya tidak baik, akibatnya itu ada ditulis dalam ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, masing-masing kita menguji diri kita sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Barang siapa makan minum tubuh Kristus tanpa membereskan hidupnya, dia mendatangkan hukuman. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Kalau kita belum bereskan hidup kita, kita akan mengalami kelemahan. Bahkan yang sakit dan tidak cukup sakit, firman-Nya berkata, dan tidak sedikit yang meninggal. Bahkan akibatnya meninggal. Jangan main-main dengan perjamuan kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, selagi mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau kita sudah didapatin beres, kita betul-betul tulus, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, marah, dengki, kita terbebas. Sehingga perjamuan ini adalah mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat dalam hidupmu. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, sebentar kita akan sama-sama memberikan waktu dan ruang. Kita boleh datang kepada Tuhan sehingga kita beres. Tidak ada tuduhan. Hidup itu sudah susah. Jangan menggendong beban yang tidak harusnya engkau gendong. Biarlah Tuhan Yesus saja memikul salib. Biarlah Tuhan saja yang menggantikan segala beban permasalahan yang kita hadapi. Biar pada pagi hari ini kita datang berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu bahwa perjamuan kudus itu bukan suatu hal-hal yang seremonial. Namun dalam hosti dan anggur yang akan kami terima ini adalah ada kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini layakkan kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu.
Jika ada geram, jika ada marah masih dalam hati kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Jika ada dosa yang mungkin kami lupa, kami mohon Roh Kudus, tolong telisik hati kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala tuduhan itu, sehingga kami Tuhan, setelah kami menerima persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami mengalami kesembuhan. Kami tidak sakit, kami mengalami berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati kami yang bertugas hamba-hambamu yang akan melayani dan membagi-bagikan tubuh darah Kristus. Demikian juga kami yang akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus yang datang pada pagi hari ini. Dilayakkan, dikuduskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Besar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, Pujian dari kasih-Mu selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya Yesus. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Semua dari kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Persekutuan tubuh darah Kristus adalah persekutuan dengan kematian Tuhan Yesus. Mari kita nikmati tubuh dan darah Kristus. Cari pasanganmu. Semua dari kita, mari, jika ada suatu hal yang masih tersembunyi yang belum kita bereskan di dalam hidup kita,
Mari minta ampun kepada Tuhan. Kalau seandainya ada engkau punya permasalahan dengan orang-orang di sekitarmu, minta ampun, minta maaf. Saya minta ponakan saya tetap di sini juga sama anak saya nih. Benaya sini. Kita akan menikmati persekutuan tubuh darah Kristus. Benaya. Semua dari kita sudah berkumpul sama keluarganya masing-masing, atau tidak ada keluarga, yang penting sama teman sampai samping. Mari kita angkat roti di tangan kita, taruh di tangan kanan, taruh lebih tinggi daripada kepala kita. Jadi roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus. Apakah kita sungguh percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan di tangan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Jika pada pagi hari ini ada daripada kita mungkin mengalami kelemahan tubuh, atau saat-saat ini engkau mengalami susah hatimu, taruh tangan kirimu di dada. Imani dengan persekutuan tubuh darah Kristus, engkau akan boleh kelepasan. Engkau akan ada kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita pegang, anggur ini adalah darah Kristus. Apakah kita percaya bahwa anggur ini adalah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan kiri daripada suami dan istrimu. Mari kita mengucap syukur. Mari kita keluarkan haleluya, ucapan syukur dan pujian kita dari mulut kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Glory, haleluya, Yesus. Ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir.
mengimani persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Tuhan Allah yang berkuasa. Dia lebih besar daripada penyakitmu. Dia lebih besar dari permasalahanmu. Dia lebih besar dari segala kekhawatiran yang ada di dalam dirimu. Tuhan kita itu senantiasa terbit, senantiasa seperti fajar itu terbit setiap hari, dan tidak pernah dia meninggalkan kita. Kasih-Nya mengalir seperti sungai. Apa yang membuat engkau kecewa? Perkataan orangkah yang membuat engkau kecewa? Sikap orangkah yang membuat engkau terpuruk dari kehidupanmu? Minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Pengampun. Tubuh darah Kristus memampukan kita melangkah lebih pasti dari hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, inilah kami Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami undang Engkau bertata dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Biarlah mulut kami memuji, menyembah dan mengucap syukur karena Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Biarlah di bulan pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus yang kami nikmati pagi hari. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin kami mendapat kelepasan. Kami yakin kami telah disembuhkan. Kami yakin kami mendapat terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bapa, firman-Mu sudah kami terima. Persekutuan tubuh Kristus kami sudah terima. Tiba saatnya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Engkau berkati orang-orang yang mengalihkan milik-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya mereka. Engkau berkati pendidikan anak-anaknya. Engkau berkati ekonomi dan bahkan Tuhan kehidupan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai organisasi gereja yang mengelola Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tanggung jawabkan semua persembahan-persembahan itu Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selagi tim Praise and Worship mempersiapkan diri, kita akan memberikan persembahan. Nanti saya ingatin hari Rebo, buat teman-teman kaum muda, kita nanti ada ibadah ya, anak remaja sama anak kaum muda di ibadah di Pit Hill. Nanti biar dilayani oleh hambanya bersama-sama teman-teman tim kaum muda yang lainnya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik. Kita kembalikan milik Tuhan. Petugas sudah siap, kita angkat pujian. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan Newsweek. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there. Every how and everywhere. There's a power so deep within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. What a way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yang luar biasa, saya akan menambahkan pengumuman untuk ulang tahun pribadi tidak ada, ulang tahun pernikahan juga tidak ada. Kemudian ada info tambahan, besok hari Minggu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ada ibadah. Yang masih youth, ayo datang ke sini, ke tempat ini jam 7 malam. Oh ya maaf, setelah ini salah. Ya, kemudian ibadah komsel setiap hari Kamis jam 7 malam bagi Bapak Ibu jemaat yang mau membukakan pintu. Silakan menghubungi Bapak Ibu Gembala. Berfellowship seperti dulu sebelum terbentuknya GPT Bukit Iman. Kita akan juga mengapresiasi seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, upahnya besar di sorga dan di bumi. Amin. Kemudian saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Saya undang semua bangkit berdiri. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Segala puji, sembah, syukur kami naikkan kembali ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik adanya Tuhan. Biarlah senantiasa kebaikan-Mu Tuhan tercermin dalam hati dan jiwa pikiran kami. Dan kami adalah menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini tetap kami serahkan bangsa, negara, Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden sampai jajaran paling terendah, yaitu Ketua Lingkungan. Biarlah orang-orang yang Kau tempatkan ada di pemerintahan kami, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, melayani seluruh haleluya rakyat Indonesia dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Mereka yang lama sudah baru saat ini boleh hadir Tuhan, Engkau jamah mereka juga Tuhan. Mereka yang sudah biasa hadir juga Tuhan, Engkau berkati mereka juga Tuhan. Kami serahkan seluruh kesehatan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik yang tua sampai yang kecil, berikan kesehatan yang prima daripada-Mu Tuhan. Segala virus-virus yang mengganggu, yang haleluya, yang ada mungkin saat ini semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkan. Demikian Tuhan, berikan kami kemampuan kesehatan dan bahkan iman yang militan sehingga kami akan menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami ada Tuhan. Sehingga kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan jika kami menjadi seorang pelayan, kami melayani dengan penuh tanggung jawab. Jika kami menjadi seorang suami atau seorang istri, seorang anak, kami sungguh-sungguh Tuhan, kami menghargai bahwa Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menghormati orang tua kami, bisa mengasihi pasangan kami, bisa mengasihi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bekerja di luar juga Tuhan Kau berkati. Anak-anak kami yang ada di luar negeri, suami, orang tua kami yang ada di luar, Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai, sejahtera, sukacita Kristus itu saja senantiasa memimpin kehidupan kami. Jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami Tuhan. Karena Engkau menyertai kami, baik kendaraan yang berjalan kaki juga Tuhan Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami mau haleluya menyelesaikan ibadah kami. Dan kami mau mengucap syukur. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi Bapak Ibu saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.